Halo kawan, selamat datang kembali di channel Review Bukumu. Kali ini saya akan membahas buku yang mengenai tentang perjalanan seorang minoritas yang ada di Indonesia ini. Bicara soal minoritas, bahwasanya di Indonesia ini bukan hal yang biasa terkait tentang kata minoritas itu sendiri. Banyak sekali kata yang mewakili atau apapun itu yang mewakili dari kata minoritas itu, seperti yang akan saya bahas kali ini, yakni tentang minoritas di agama. Ini dia bukunya, Asik dan Pelik Jadi Katolik, yang ditulis oleh Alexander Ari dan diterbitkan oleh Buku Mojok pada tahun 2021. Buku ini memiliki harga 58 untuk Pulau Jawa dan memiliki tebal sekitar 137 halaman. Di bagian depan bisa kita lihat bahwasanya sampulnya ini sangat mewakili buku atau isi buku ini. Bisa kita lihat bahwasanya ini adalah perjalanan seorang dari balita menuju dewasa yang menggambarkan isi dari buku ini. Di bagian belakang seperti biasa terdapat sinopsis dari buku. Nanti akan saya taruh di bagian deskripsi. Buku ini ditulis dari keresahan yang dirasakan oleh Alexander Ari di masa hidupnya, yakni menjadi minoritas. Ia dilahirkan menjadi seorang Katolik dari seorang yang bertempat tinggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kisah-kisah sederhana ditulis oleh penulis di buku ini yang semuanya tak terlalu miris, kadang juga membuat kita tertawa ketika kita membaca kisahnya di buku ini. Penulis mengisahkan kisahnya menjadi seorang Katolik yang taat dan sangat detail ditulis secara sistematis, bahwasanya mulai dari dia kanak-kanak menjadi seorang dewasa. Buku ini dibuka dengan menceritakan pengalamannya menjadi seorang Katolik yang taat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kita tahu bahwasanya Bukit Tinggi, Sumatera Barat adalah merupakan salah satu daerah yang penganut agama Islamnya sangatlah banyak. Sebagai minoritas menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah terlalu mudah. Salah satu tantangan yang dirasakan oleh penulis adalah ketika dia mencari tempat ibadah. Bahkan ketika beliau sekolah yang terdapat di Bukit Tinggi itu semestinya bernuansa Katolik, tapi kebanyakan muridnya dan gurunya itu berasal dari agama non-Katolik, yakni Islam dan Hindu. Pengalaman dari masa kecil hingga SMP di Bukit Tinggi dijabarkan secara detail di buku ini sebagai hal yang penting yang membentuk kepribadiannya hingga ia dewasa. Bahwa perbedaan tak melulu soal pertikaian dan ketidakberagaman. Bahkan salah satu cerita yang menarik menurut saya di buku ini adalah ketika penulis mencari jodoh, bahwasanya dia sangat kesulitan untuk mencari jodoh yang seiman dan seagama yang dia inginkan. Terbatasnya jumlah lawan jenis penganut Katolik di negeri ini membuat usahanya dalam mencari jodoh semakin lebih berat. Tak jarang ia harus menjauhi orang yang dia sayang karena memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Di buku ini juga akan diberikan bahwasanya di agama Katolik itu memiliki sistem atau aturan yang berbeda dengan agama-agama lainnya, membuat buku ini sangatlah menarik. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang penasaran tentang kehidupan kaum minoritas di negeri ini. Juga buku ini bisa menjadi bacaan yang sangat ringan dikala senggang waktu kalian. Kalian bisa membeli buku ini di toko buku kesayangan kalian atau melalui link yang ada di deskripsi. Sampai di sini dulu pembahasan buku Asik dan Pelik Jadi Katolik kali ini. Buat kalian yang ingin memberikan masukan buku apa yang akan saya bahas di video selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa menjadi referensi bacaan untuk teman-teman kalian. Jangan lupa baca buku hari ini dan sampai jumpa.